Sedikit aja, yang berat, yang mama rasain yang berat dari kamu itu loh. Yang paling membebani dalam kehidupan kamu. Kangen sama mama sama papa sih di kampung. Emang Bian di sini merantau? Iya, Udah berapa lama gak balik Lahat? 3 tahun. Vika, Bogor. Apakah siang hari ini Vika dari Bogor berhasil mendapatkan centang 2 dari ketiga juri bintang dan berhasil mendapatkan 2 juta rupiah? Karena kalau tidak Vika hanya berhasil membawa uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Kita akan lihat bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 1. Centang 2 dari ketiga juri bintang. Kasih lihat dong uangnya dong Marvin. Kita kasih lihat. Dutrek. Buat modal salon. Ya kan? Lumayan nih 2 juta Sayang, rupiah. 2 juta soalnya bagus. Selamat ya sayang, ini dipegang dulu. Selamat. Bunda Inul sedikit ada komen mungkin lagunya Iya, dinyanyiin. dia nyanyinya udah enak, cuman Ya. memang perlu berproses lagi. Jadi kalau suami ngizinin, kalau nggak percaya ditemenin di panggung biar dia semakin banyak latihan di panggung, Yes. semakin enak nyanyinya, semakin bagus, semakin kontrolnya, suaranya semuanya juga lebih enak ya Bu. Tapi di panggungnya di belakang aja ya Bun, Iya, jangan nggak mungkin ngikut pas nyanyi. dia lagi nyanyi. Ya kan? Atau pura-pura jadi yang nyawer. Oke, berarti selamat sekali lagi ya Vika ya. Salam untuk suaminya, selamat ya. Antri dulu kita. Ayo. Oke. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini ada Bian dari Jakarta. Dia katanya dari Sumatera Barat, Iko. Dari Padang nih. Hah? Dari Lahat Oh ya? dari Lahat, Sumatera itu Barat. Sumatera Barat kan? Sulawesi. Sumatera. Sumatera Selatan. Hai, Sabian. Langsung kita tanyakan aja ke orangnya Ini kali mending ya. kita tanyain aja. Lahat nih dari Sumsel kan? Bener. Nah, Tuh, ya. Sumatera Selatan. Tapi emang Siapa tadi gimana? Sabian? Panggilannya? Biar. Bian. Bian. Oke. Oh Siap. Sabian udah sendirian? Bukan nih, Kak Sabian. Bukan Mama. Kirain gabus. Itu wedding Oh, agreement. bukan. Oke, Bian siang hari ini mau nyanyi lagu apa? Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda. Dah. Sebentar. Mama Ella kok ngelajinnya gitu sih? Mama, Mama Ella Kan, tiap ada apa ini Mama? gemes pengen lihat. Mama tiap peserta diliatin Geser-geser. serambi deh. Padahal dia udah mau nyanyi nih. Kan harus dilihat dulu Mas. Iya. Kalau mama cek ya, kalau mama cek aura bintangnya dan auranya, ada masalah yang belum terselesaikan ini. Oh. Dan ada masalahnya ini dipikirin terus ya Maya, bukan yang cuman sebentar-sebentar doang ini. Aduh. Tapi Nih, ada juga Jadi sebenarnya kenapa setiap kali Mama Ella ngeliat tuh lebih ke hal yang mungkin masalahnya, kendalanya. Karena menurut Mama Ella itu yang perlu diatasi ya Mam. karena balik lagi. Iya. Di sini kalau bisa Mama juga mau membantu, Iya. memberikan solusi yang terbaik. Nah, Dan juga Mama Iis, Bunda Inul juga bisa memberikan nasihat yang Masukan. terbaik. Benar, masukan. Soalnya kalau kita lagi perform dan misalnya ada pikiran yang masih stuck di kepala kita, otomatis tidak totalitas ya Maya. Fokus. Benar. Betul. Benar, jadinya Ada. nggak fokus. pikiran apa emangnya Sabian? Gimana Bian? Sebenarnya berat banget sih buat cerita. Coba dicerita nggak apa-apa. Siapa tahu Mama dan Bunda dan Mama Iis bisa bantu. Iya. Banyak banget. Sedikit aja. Yang berat, yang Mama rasain yang berat dari kamu itu loh. Yang paling membebani dalam kehidupan kamu. Kangen sama mama sama papa sih di kampung. Emang Bian di sini merantau? Iya, Udah berapa lama gak balik Lahat? 3 tahun. 3 Hah, 3 tahun selama pandemi itu ya? Tapi udah telepon belum? Kalau telepon setiap hari sih cuma Beda sih. Beda makanya Belum pengen ketemu. pulang Telepon kampung sama, gitu loh Ma. sama kebersamaan, Iya. mencicipi masakan mama tuh emang beda sih kalau kita cuma Tapi sekadar memang telepon. kendalanya apa sampai belum bisa pulang kampung, belum bisa ketemu keluarga? uang. Iya, iya, ya. Iya. Yang Iya. kamu di Jakarta itu bekerja atau masih kuliah?
Kalau untuk 2 tahun yang lalu ya kerja, cuman sudah 2 tahun ini pengangguran. Kamu tinggal di Dia tinggal di di mana? tempat saudara atau ngekos? Ngekos. Ngekos. Nah, kalau nganggur ngekos bayar kos-kosannya gimana? Kebetulan aku juga suka jualan-jualan online gitu sih. Jadi Jualan masih, online. Oh jualan online. masih ada kalau buat bayar kos Ya, aja gitu ya. Pemasukan masih ada ya. Cuman Itu itu kenapa? Maksudnya eh, berhenti bekerja itu karena kenapa kalau boleh tahu? ada ketidakcocokan dengan sistem kerjanya sih. Apa? Jadi di tempat kerja sebelumnya itu kita kan sebagai bawahan. Cuman atasan kita itu kayak bertindak semena-mena, kayak nganggep kita itu di bawah gitu. Jadi kayak kita itu ditindas gitu. Ditindas? Iya, jadi kayak jadwal dia ngatur sendiri. Kadang jadwal kita hari ini kita kerja disuruh datang 2 kali gitu. Terus akhirnya karena itu yang bikin kamu keluar dari pekerjaan itu? Karena baliknya ke mental Kak. Kadang kita capek banget, terus ditambah lagi double. Double job, Iya, tapi gajinya tetap dibayarnya? tetap gajinya gaji normal. Oh. Aturnya kan lembur. Tapi mungkin Yan, gini, kalau kita masih bekerja sama company atau sama orang memang ada aturan sih, nggak bisa yang kita atur sendiri, Sendiri, betul. gitu. Bukan seperti memang, berbisnis ya, ya. Kak? Mungkin ada policy yang karena bagaimana sehingga kamu harus datang 2 kali. Itu sih kalau kita namanya pegawai ikhlas aja, kuncinya cuman ikhlas sih menurut aku. Jadi nggak usah terlalu membuat kamu terbebani sehingga kamu jadi nggak betah. Akhirnya kan kamu jadi kehilangan pekerjaan. Sebenarnya apalagi kamu udah berkeluarga belum? Maaf, belum kan? Kalau belum berkeluarga Sebenarnya kalau mah keluarga sebelum Berkeluarga. sebelum berkeluarga ini saya punya karyawan 7.000 jumlahnya. 7.000 karyawan. Karaoke saya sudah hampir 90% buka. berjalan. Dan rata-rata anak-anak muda seperti kamu kayak gini. Kalau menurut saya nih Bu, sebenarnya kalau dia kerjanya bagus, kadang-kadang kita itu sebagai atasan itu ada juga kadang-kadang melihat pekerjaan itu iso dites. Loyalitasnya sama perusahaan sampai di mana. Ya. Gitu. Biasanya kalau mereka loyal perusahaan juga akan memberikan lebih kan. Iya, dan tidak harus nanti jam kerjanya jam 4, nanti nyoba dites barangkali. Terus tiba-tiba dia nggak perhitungan, kadang-kadang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, saya menemukan banyak karyawan saya yang seperti mungkin itu. Dan seperti loyalitasnya itu. tinggi. Dan akhirnya kita kasih prestasi gitu. Jadi seperti itu, mungkin bisa dengan naik gaji atau dengan Bonus, tingkat bonus ya. dan tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kamu harus mungkin kalau mau masuk di company itu harus belajar juga. Jadi tidak harus egois. Ketika kamu sudah masuk dalam perusahaan, itu kamu juga harus lihat konsekuensi yang harus kamu terima seperti apa. Dan bagaimana kamu memberikan loyalitas kamu kepada perusahaan. Ya, Gitu, suka kan sayang. ada ya reward karyawan terbaik, Iya, nanti dapat gitu. bonus lebih. Tapi malah aku penasaran, lepas dari pekerjaan itu, kamu coba cari pekerjaan lagi nggak? Atau pingin, kan namanya cowok ya biasa berusaha untuk dapat pekerjaan yang baru.